yaitu Radio Mercury 96 FM yang selalu menyiarkan webinar kami tiap Jumat. Baik, Bapak Ibu sekalian maupun sahabat Mercury, untuk mengetahui webinar kita selanjutnya, bisa untuk selalu follow dari sosial media kami, ada Instagram, ada Facebook, kemudian ada YouTube. Nah, kita tentunya juga nggak sampai pada Jumat ini webinar gratisnya, Jumat besok juga ada. Nah, temanya apa? Nanti akan diberitahu. Tetap follow sosmed kita. Nah, ini Instagram kita Bapak dan Ibu. Nah, di sampingnya itu ada tulisannya Public Relation Batch 2 ya. Jadi kami selain menyelenggarakan webinar, tentunya kita juga menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi BNSP. Oke, ini terus bertambah ya partisipannya, kita sambil menunggu. Ada 90 orang. Nah, ini dia Bapak dan Ibu event-event dari MSI Consulting. Namun sebelum saya membacakan pelatihannya, saya akan membacakan aturan dari webinar ini dulu. Nah, yang pertama silakan menggunakan nama asli. Kemudian ketika webinar berlangsung, harap Bapak dan Ibu maupun peserta lainnya untuk memute audionya supaya kondusif. Namun jika nanti ditanya di tengah-tengah ada pertanyaan, bisa raise hand. Nah, ini mohon di-mute sebentar Bapak mikrofonnya. Oke, terima kasih. Nah, nanti bisa langsung kalau memang ada anjuran untuk open mic, bisa open mikrofonnya dan bertanya langsung secara interaktif. Nah, untuk menanyakan hal-hal lainnya juga bisa melalui chat Zoom. Serta nanti Bapak Ibu di akhir acara juga ada form Google yang harus Bapak Ibu isi, yang isinya adalah e-certificate bahwa Bapak dan Ibu telah mengikuti webinar kali ini. Nah, nanti materi webinar ini tentunya akan diberikan setelah webinar ini selesai. Nah, ini Bapak dan Ibu, kemarin kita sudah ada webinar tentang MSDM Syariah itu seperti apa sih dengan Bapak Riksa. Nah, kalau sekarang ini nih potret dari Bapak Zubaidi yang akan nanti membagikan wawasan dan pengalamannya mengenai fungsi dan peran General Affairs untuk sukses organisasi. Nah, beliau ini praktisi HR General Affairs. Nah, ini deh webinar selanjutnya ada Bapak Wahyudi dengan judul webinar pentingnya pemahaman aspek risk control governance terkait akuntansi keuangan bagi pengelola SDM. Ini ada di Jumat depan. Nah, tentunya ini kan webinarnya dari jam 3 sampai setengah 5. Ini menemani kita semua untuk ngabuburit sebelum buka puasa. Jadi ngabuburitnya positif ya Bapak Ibu maupun sahabat Mercury sekalian. Kita sambil belajar tentang pengelolaan SDM di perusahaan walaupun skopnya berbeda-beda. Nah, Jumat depannya lagi setelah Bapak Wahyudi ada dengan Ibu Tuti. Nah, Ibu Tuti ini adalah salah satu associate juga di MSI yang nanti akan memberikan webinar mengenai coaching, mentoring, dan counseling. Pilih yang mana? Namun tentu saja dalam aspek perusahaan. Oke, ini adalah pelatihan sertifikasi BNSP yang akan mendatang, tepatnya di bulan Juni. Ada yang kalau yang PR atau Public Relation kita sudah batch yang kedua untuk bulan Juni besok. Kemudian kalau untuk yang MSDM atau Human Resource adalah batch yang ke-9 di bulan Juni nanti. Oke, dan ini adalah pelatihan sertifikasi yang baru kami adakan, yaitu ada proses assessment center untuk asesor certification dari Bapak Syahrul Ruli. Nah, ini online ya Bapak dan Ibu, tentunya siapa yang nggak tahu Pak Ruli, Pak Syahrul Ruli kalau misalnya kita sudah berbicara assessment center. Nah, untuk para asesor yang biasa mendampingi assessment center di perusahaan-perusahaan juga jangan lupa untuk mensertifikasikan dirinya melalui pelatihan sertifikasi ini. Baik, cukup mengenai apa saja event-event yang akan diadakan MSI. Tentunya saja jika Bapak dan Ibu maupun sahabat Mercury jika kelewatan nih ada event-eventnya, silakan bisa langsung pantau sosial media kita.
Sekarang saya akan kenalkan siapa sih Bapak Zubaidi ini. Oke, Bapak Zubaidi merupakan praktisi dari HR yang sudah 29 tahun ya bergelut di dunia HR ini, tepatnya di bidang leadership, kemudian organization and people development, kemudian di ER atau industrial relation dan change management. Nah, beliau ini meraih gelarnya di bidang hukum, S1 hukum di Universitas Brawijaya pada tahun 92, dan beliau ini juga merupakan certified assessor kompetensi BNSP di Human Resource Management skema Human Resource Management. Nah, saat ini Pak Zubaidi adalah sebagai Employee Experience and Employee Relation Lead atau leader di Global HR Solution di PT Cargill Indonesia. Beliau dari tahun 2018 sampai sekarang. Nah, sebelumnya juga beliau ini ada di PT Sorini Agro Asia Corporindo dari tahun 2002 sampai 2013 sebagai Plan HR Manager. Kemudian kita menilik lagi ke belakang dari tahun 99 sampai 2002, beliau merupakan HRGA Manager di Berlina TBK, Group of D Satya Utama. Nah, pada tahun 98 sampai 99 beliau ini juga personal manager IS di PT Dwi Satria Utama, dan yang paling lama dulu beliau ini di tahun 92 sampai tahun 98 di HRJA Division Head. Jadi dari staff terus akhirnya beliau selama tahun 92 sampai 98 akhirnya sampai ke kepala HRGA ya. Jadi beliau ini sudah lama sekali di dunia HRGA. Makanya beliau akan membagikan wawasan beliau dan pengalaman beliau tentunya di bidang general affair ini. Nah, ini adalah sekilas profil dari Bapak Zubaidi, ya sahabat Mercury, Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa berkenalan lebih lanjut setelah sekalian Bapak Zubaidi menyampaikan informasinya, sekalian beliau berkenalan siapa sih Bapak Ahmad Zubaidi ini. Monggo, ini sudah hadir Bapak Zubaidi. Selamat siang Pak Zubaidi. Ya, selamat siang Mbak Alda. Iya, sehat Pak? Mohon maaf, Alhamdulillah sehat sekali. Mohon maaf ini background-nya nggak selancar yang Mbak Iya, Alda, ya, nggak yang apa-apa nampak Pak, seperti nggak Mbak pakai Alda. background Pak. Nggak pakai background ya, oke oke. Iya, ini kelihatan kayak kepalanya aja malah lucu nih Iya, Pak. jadinya bentar. Mbak Alda yang share atau saya yang share? Terserah Bapak, nyamannya Bapak yang share atau Iya dari Mbak kami Pak? Alda bisa share deh. Saya stop. Oke, ini sambil menunggu. Nanti Bapak Zubaidi nggak apa-apa kok Pak, nggak pakai backgroundnya yang dari MSI itu. Oke, oke. Oke, ini pesertanya sudah 110 Pak Zubaidi. Selamat datang Bapak Ibu Alhamdulillah. Ya, sekalian. ya, silakan. Ya, oke, sahabat Mercury, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di Zoom, inilah webinar How to Manage General Affair yang dipresentasikan oleh Bapak Zubaidi pada tanggal 16 April 2021. Silakan Bapak. Oke, mungkin Pak Zubaidinya masih setup nih videonya. Saya mau mengingatkan lagi, Bapak dan Ibu nanti kalau memang ada pertanyaan, boleh silakan langsung di chat. Di chat Zoom ini boleh juga langsung open microphone kalau memang dipersilahkan. Juga boleh langsung raise hand, silakan. Dan jangan lupa, jangan langsung out nanti dari Zoom-nya. Karena kita akan ada form Google yang isinya adalah certificate kalau Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan ini. Untuk sahabat Mercury juga yang mau bertanya, jangan khawatir. Memang tidak bisa lewat Zoom, tapi bisa langsung menghubungi atau telepon dari Mercury 96 FM. Nanti pertanyaan itu tentunya akan disampaikan oleh admin ke MSI. Nanti akan langsung dijawab tentunya oleh Bapak Subaidi. Silakan Pak, ini sudah terlihat kameranya. Oke, sudah bisa lihat Mbak? Sudah Mbak Pak? Alda dan teman-teman sekalian? Sudah Pak, sudah terlihat.
Oke. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Alda dan MSI atas kesempatannya untuk bisa sharing experience dari apa yang pernah saya lakukan. Terakhir sudah enggak lagi karena saya sudah berpindah ke purely HR, yaitu employee experience and employee relation, seperti yang Mbak Alda tadi sampaikan ya di perkenalan sesi awal tadi. Tapi sama-sama menarik ya, dua area tanggung jawab di area GA sama HR. HR khususnya industrial relation ya, dengan general affair ini sama-sama menarik karena berhubungan dengan banyak stakeholder dengan karakteristik yang unik-unik gitu ya. Oke, saya bisa mulai ya Mbak Alda. Lanjut. Monggo Pak, silakan. Ya, ya jadi kalau yang namanya general affair ini kita nggak bisa lepas dari image ya, dari persepsi kalangan umum. Jadi area GA itu tanggung jawabnya tidak terbatas gitu ya. Kasarannya itu dari mulai sikat WC sampai dengan mengatur event yang cukup penting gitu ya. Ya, jadi dari dapur sampai sumur gitu ya, sampai macam-macam hal diurusi. Jadi itu yang ada gium umum ya, persepsi umum bahwa GA ini areanya tidak terbatas. Bukan hanya menyangkut masalah service office atau company, tetapi juga seringkali servis pribadi gitu ya, keperluan pribadi. Pribadi siapa? Apakah pribadi katanya sama BOD atau ownernya gitu ya. Kalau perusahaan-perusahaan yang private itu ownernya itu sampai masih ikut-ikut gitu ya. Dan GA itu ibaratnya tangan kanannya di pabrik gitu ya. Ownernya ini pegang erat. Apapun urusannya, dia kesulitan apapun, mesti kontak GA gitu ya, untuk ngurus dan pasti semuanya beres. Nah itu yang jadinya servisnya tidak hanya sekedar working hours ya, tetapi 25 hours. 25 ya. Ya kadang-kadang sampai kasarannya itu bukan 24 hours tapi 25 hours gitu ya. Jadi dari jam kerja standar 24 jam sehari. Karena apapun, kalau malam lampu mati, ada problem genset di rumahnya, pada saat lampu mati di rumahnya owner, di rumahnya bos, lampu mati gensetnya bermasalah, ya kontak GA gitu ya, untuk bisa bantu. Bukan GA manajernya yang suruh atau GA section head-nya yang suruh gabung, tapi paling tidak jadi penghubung untuk bisa memperbaiki atau menyelesaikan solusi yang dihadapi oleh pimpinan. Ini persepsi yang mau tidak mau sebagai seorang GA ya harus dikurangi gitu ya. Kalaupun tidak bisa dihapus sama sekali, paling tidak dikurangi. Nanti nguranginya seperti apa gitu ya, kita bahas belakangan. Terkait dengan image dari GA yang umum seperti tadi, di dalam organisasi structure-nya juga itu berbeda-beda gitu ya, tergantung dari scope company-nya seperti apa, terus cakupan tanggung jawabnya seperti apa, besaran perusahaannya, dan sebagainya. Ada juga yang paling umum tuh HRGA gitu ya, Human Resource and General Affair. Ya kalau HRGA itu akhirnya urusan GA-nya yang banyak mengambil alih waktu ya, concern-nya jadi malah ke GA gitu ya. Human resource-nya sebagai hal yang bukan lebih perlu ya, tetapi biasanya prioritasnya
human resource itu lebih tinggi. Kadang waktu incidental GA itu yang lebih tinggi gitu ya. Tapi day to day-nya HR itu biasanya yang menyita banyak waktu untuk lebih diperhatikan, tetapi GA itu on the spot ya, spot-spot gitu sering datang dan mengganggu konsentrasi. Ini kalau konsekuensi digabung seperti yang tadi saya sebutkan ya, HRGA. Sebenarnya dua hal yang berbeda, cuma biasanya manajemen itu kalau nggak ada yang nyangkut, suruh ngurusi bagian produksi kok kayaknya ya nggak cocok gitu ya. Suruh ngurusi bagian QA kayaknya juga nggak cocok ya. Apalagi ya ini. Oh ya HR aja gitu ya. Akhirnya berangkat dari pengalaman seperti itu akhirnya HRGA gitu ya. Nah, karena di departemen yang lain nggak nyantol semua. Ada juga yang bagian daripada office manager. Kalau itu memang perusahaannya bergerak dalam bidang office building gitu ya, atau semacam pusat apa ya, kayak suhu gitu ya, itu office manager atau office building manager gitu ya. Nah itu mungkin GA part of the office manager atau building manager. Ada juga yang memang pabriknya itu punya pabrik yang cukup besar gitu ya, dan GA itu personilnya juga banyak. Bisa jadi di GA itu under plant manager gitu ya, atau plant GM gitu ya. Atau juga under BUD langsung ya, board of director langsung. Karena memang jabatannya strategis gitu ya. TBK juga mungkin ada sekretaris perusahaan di situ, ada humas dan sebagainya. Jadinya GA masuk dalam kelompok itu. Ada direktur umum gitu ya. Direktur umum membawai area GA ini. Kalau mungkin sudah cukup besar berarti levelnya bisa jadi GA itu atau tadi ya direktur umum itu tadi. Yang ekstrim, banyak area GA itu sudah mulai juga dikelola oleh pihak ketiga gitu ya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang sudah cukup mumpuni dan itu skalanya sudah region ya, Asia Pasifik atau worldwide gitu ya. Itu biasanya mereka tunjuk pihak ketiga untuk mengelola area ini gitu ya. Ya semacam ya outsourcing begitu ya, kasarannya itu outsourcing gitu. Dialih dayakan semuanya proses ini ke outsourcing. Kalau mungkin ada pertanyaan di chatbox ya, atau nanti pada saat sesi bagian tertentu saya break untuk bisa bertanya supaya nggak terlalu nunggu lama, mungkin nanti bisa lupa. Yang nanya lupa, yang ditanya juga lupa gitu ya. Oke. Sekarang umumnya ya main scope-nya GA itu ya di seputaran internal affairs sama external affairs. Ini yang masih jadi satu kesatuan GA gitu ya. Kan tadi seperti yang saya sebutkan di awal, bisa jadi scope-nya itu satu perusahaan A gitu sudah cukup besar sekali sehingga ada pembagian internal affairs sendiri, external affairs sendiri gitu ya. Atau bahkan external affairs ini dipisah-pisah lagi gitu ya. Government relation sendiri, community relation sendiri, media relation sendiri gitu ya. Tergantung dari luasnya cakupan atau tanggung jawab yang ada di perusahaan itu. Jadi kalau internal ya hubungannya dengan siapa? Dengan seluruh karyawan, dengan people manager ya, yang punya anak buah itu, terus ya bos kita, bisa juga pengguna dari fasilitas perusahaan gitu ya, atau juga vendor yang bekerja sama dengan kita. Sementara untuk external affair seperti tadi terkait sama tenaga kerja ya berarti disnaker gitu ya, kaitannya dengan perizinan ya berarti dengan
dinas perizinan dan penanaman modal, misalkan. Ya, polisi terkait sama apa? Ya bisa jadi karena terkait sama pelaporan kerja asing lah, atau mungkin terkait sama B3 gitu ya, limbah B3 dan lain-lain. Imigrasi mungkin juga kaitan sama TKA, bupati, camat, kades ya, NGO ini semacam LSM gitu ya, terus media, community dan lain-lain. Ini yang cukup banyak ya pihak-pihak atau stakeholder yang harus dimaintain gitu ya. Ya. Ini area responsibility-nya untuk internal affairs itu terkait sama office admin service ya, stationery, menyiapkan peralatan-peralatan kantor, karyawan-karyawan baru harus disiapkan mejanya, kursinya dan sebagainya, area-area umum yang bisa dimanfaatkan oleh karyawan apa saja gitu ya. Building maintenance and facilities ya, karena tanggung jawabnya juga untuk memaintain bangunan gedung dan fasilitasnya, itu juga bagian daripada internal affairs. Open space facilities ya, gardening gitu ya. Mungkin area terbuka yang lain yang ada di luar, semacam area parkir, area kan ada juga yang punya area umum ya, ada masjid, koperasi dan lain-lain, itu juga cukup banyak menyita waktu, khususnya terkait sama kebersihan. Kantin, security, transportasi. Iya, security ini biasanya juga cantolan dari GA gitu ya, dicantolkan ke GA. Ada yang bagian dari EAS itu juga bagian, ada yang bagian dari GA. Ya, atau kebalikannya, EAS itu lebih ditonjolkan karena sifatnya yang lebih penting begitu ya, terus di bawahnya under EAS itu security, GA, transportasi dan lain-lain. Ya tergantung settingnya mau seperti apa, tergantung dari sisi perusahaan ya, terkait sama kepentingannya, intensitas aktivitasnya maupun juga kontrolnya. Itu yang terkait sama internal affair. Seperti tadi yang terkait sama area eksternal adalah ini tadi ya, permit ya, apakah labor permit, include expatriate, general facility permit ya, general facility-nya banyak gitu ya, boiler, genset gitu ya, termasuk fasilitas-fasilitas certification dan calibration juga ini. Sorry, yang ini yang tadi yang genset, boiler dan lain-lain ya, alat ukur, alat angkut, angkat dan sebagainya. Termasuk juga bagaimana terkait sama outsourcing. Ya, outsourcing ini tadi ada juga yang internal, ada juga yang eksternal. Urusannya external affair sama internal affair, mana yang lebih condong gitu ya. Termasuk juga CSR ya, company corporate social responsibility atau community relation, termasuk NGO tadi sama media relation. Ini area responsibility-nya. Kalau yang tadi kan scope-nya gitu ya, area responsibility-nya tadi. Baik, sebelum ke detail satu persatu, barangkali ada komentar, ada tanggapan, ada pertanyaan, monggo silakan. Mbak Alda? Ya. Silakan, barangkali ada pertanyaan atau mungkin tanggapan. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada Di chatbox kalau tanggapan ada ya, saya nggak atau bisa lihat pertanyaan. chatbox. Oh iya. Ini untuk chatnya masih kosong. Masih kosong, oke. Monggo Bapak Ibu mungkin mau raise hand atau sahabat Mercury bisa ikut join diskusi atau bertanya melalui telepon ke Mercury 96 FM. Kalau mau bertanya langsung bisa. Oh,
Boleh, silakan. Silakan, monggo. Saya dari Harsanta dari PT Altama. Ya, monggo. Pak mau tanya Pak, berarti memang untuk pengurusan surat izin atau surat lain-lain itu memang skopnya di GA ya Pak ya? Iya, Pak. Sesuai dengan setting perusahaannya, Pak ya, di tempat saya dulu itu di area GA. GA itu ada beberapa hal. Satu, license and permit ya, termasuk juga certification, calibration, general facility permit, itu semuanya under GA, termasuk CSR gitu ya. Tapi sekarang sudah ada di pecah-pecah gitu ya, dispesialiskan. Jadi tergantung dari tempatnya Bapak, area responsibility-nya atau skupnya besar sekali enggak gitu ya. Kalau memang memungkinkan itu masih dihandle oleh satu orang ya dengan multitasking. Kalau satu responsibility saja kayaknya terlalu kecil gitu ya, sehingga area-area yang masih se-job family ya itu di merge untuk bisa di handle satu orang ya. Ya tentunya dengan ini Pak, dengan job bobotnya gitu ya, seberapa berat kalau itu bisa digabung enggak gitu ya, seberapa berat kalau itu dilakukan oleh satu orang, tergantung dari intensitasnya, tergantung dari intensitas itu berarti kan banyaknya menyita waktu, banyaknya jenis izin, possibility-nya untuk diurus sendiri gitu ya, dan juga pertimbangan-pertimbangan lain itu menjadi consideration kita untuk memutuskan ini bagian daripada GA, ini kayaknya perlu di create position role sendiri untuk handle. Ya, jadi nggak ada pakem yang pasti Pak, yang namanya mesti juga nama jabatan itu bisa macam-macam ya, tetapi kembali lagi pada jabatan itu dianalisa, dievaluasi gitu ya. Ya, balik lagi dievaluasi terus dianalisa lagi. Maksudnya memungkinkan enggak pemegang jabatan ini bisa perform melakukan sekian banyak kegiatan gitu ya. Oke, baik, kalau makasih, tidak Pak. memungkinkan ya bisa jadi nanti dipecah, atau bisa jadi perusahaan bisa membuat keputusan untuk yang area-area ini melalui third party aja, sehingga untuk orang yang organik ya, orang yang tetap orang karyawan perusahaan itu menghandle poin A, B, C, D. Yang lain-lain lewat pihak ketiga aja. Nanti ada bagian lain yang nanti terkait dengan ini di halaman berikutnya akan lebih detail, Pak. Begitu? Ada lagi, Mbak Alda? Ada Baik, Pak, Pak, terima ada kasih. 3 pertanyaan lagi. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini ada pertanyaan. Selamat sore, izin tanya, sebaiknya GA itu berdiri sendiri atau masuk di bawah HR menjadi HR GA? Bahkan ada juga GA yang ditempatkan di bawah finance. Nah, yang terbaik menurut Bapak bagaimana ya? Terima kasih. Pertanyaan dari Dani Sujana. Ya, Mas Dani, hampir sama dengan pertanyaan yang sebelumnya gitu ya. Sebaiknya, yang namanya sebaiknya itu ya masih berupa saran gitu ya, rekomendasi, tetapi tidak menjadi keharusan gitu ya. Tetap perusahaan Anda sendiri yang bisa memilah-milah usulan ini 100% diaplikasikan baik enggak, atau mungkin 50% yang jadi pertimbangan yang bisa saya absorb, atau kayaknya nggak memungkinkan. Dilihat dari tipikal bisnisnya, manufaktur, office, atau yang lain gitu ya, yang murni untuk perusahaan jasa atau trading. Nah, kalau yang tadi manufaktur misalkan, pabrik gitu ya, tetap kembali lagi pertimbangannya, apakah karyawannya padat karya enggak?
padat karya atau padat modal manufakturnya, high tech apa enggak gitu ya. Kalau manufakturnya semuanya by PLC, berarti padat karya dong, nggak terlalu banyak karyawan dong. Berarti bisa jadi HR itu aktivitasnya lebih ke arah pengembangan, gitu ya. Tidak banyak ke arah industrial relation, karena jumlah karyawannya nggak banyak. Biasanya jumlah karyawan nggak banyak itu permasalahan tenaga kerja nggak banyak, gitu ya. Tapi nggak menjamin semuanya. Tetapi mayoritas itu seperti itu. Semakin sedikit karyawan, semakin sedikit potensi ada isu industrial relation. Nah, dengan demikian maka HR itu lebih banyak akan concern kepada pengembangan, ya. Dengan jumlah yang terbatas akan lebih banyak fokus ke pengembangan. Nah, kalau perusahaan ini ngelihatnya tadi pengembangan itu kayaknya kita belum perlu ngomong melip-melip masalah pengembangan, ya. Karyawan kita sedikit, ngomong pengembangan, ya kalau memang ada yang bagus training, ikutlah training gitu. Jadi nggak ada concern ke pengembangan yang ke arah lebih terstruktur gitu ya. Nah, kalau visi misinya perusahaan itu seperti itu, berarti HR-nya bisa digandoli sama GA, ditempelin juga sama GA gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, GA ini spot by spot, rutin, itu mesti akan ada aktivitas gitu ya. Yang terplanning well, itu masih relatif jarang. Kebanyakan insidental, emergency. Ya. Insidental itu sekali-sekali, emergency itu sekonyong-konyong gitu ya, atau ad hoc, ada proyek gitu, apa gitu ya, yang terencana tentunya yang proyek. Nah, hal yang demikian tadi itu mesti akan menyita waktu banyak orang HR untuk menghandle, karena tadi untuk yang sekonyong-konyong berarti kan emergency, mau tidak mau berarti yang namanya emergency itu berarti penting dan mendesak, ya. Bukan hanya penting, tapi mendesak juga. Berarti resikonya kan besar kalau tidak ditangani segera dan cepat, gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini masih banyak, maka HR itu tadi akan banyak terganggu dengan urusan-urusan, biasanya urusannya GA itu urusan-urusan tetek bengek gitu ya. Nah, kalau demikian tadi, rela HR-nya diribui dengan yang demikian, karena masuk belum ada kita ngomong HR yang modern, ya. Bagaimana kita meretain orang, bagaimana kita menciptakan sistem remunerasi yang mempertahankan orang dan sebagainya. Oh, kalau mungkin masih seperti itu, campur aja HRGA gitu ya. Tapi kalau memang sudah mulai banyak sekali urusan-urusannya, rentang kendalinya sudah tidak lagi bisa ditangani, maka di situ mungkin perlu general affair tersendiri untuk urusan ini gitu ya. Karena ngurusi manusia itu dia belum berpikir, kita belum berpikir, dia sudah berpikir duluan. Gitu. Saya mau diapakan ini sama HR ini ya. Kok HR ada kebijakan seperti ini gitu ya. Kok HR ini tumben ya ada yang seperti ini gitu ya. Nah, karyawan tuh berpikir tentang apa saja yang di create oleh HR sebagai policy, sebagai apa ya SOP dan sebagainya. Sementara kalau GA itu kan enggak ya. Tadi kita punya kreativitas untuk membuat taman ini menjadi lebih bagus. Ya, ujung-ujungnya nanti satu budget kalau memang ada, kalau enggak ya berarti nggak bisa. Kalau memang ada budget dan itu direalisasi, paling enggak nanti tamu-tamu yang datang bisa melihat taman yang bagus. Oh, bos nanti paling juga muji saya gitu ya. Tapi kalau nggak dilakukan dan bos tidak memerintahkan, ya nggak perlu gitu ya. Itu mungkin kalau kita ini pasif gitu ya, GA yang pasif. Jadi masih bisa ditunda gitu ya. Kecuali yang tadi penting dan mendesak. Urgent itu kan penting dan mendesak gitu ya. Kalau important saja tapi nggak urgent ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi kembali lagi
berdiri sendiri maupun gabung sama GA, gabung sama plan leadership team, dalam hal ini plan manager ya, itu perlu dianalisa, dievaluasi area responsibility-nya, intensitasnya, dan dimensi kendalinya gitu ya, untuk bisa orang ini nanti yang duduk untuk handle ini stres enggak kalau diberi pekerjaan dengan load yang demikian tadi. Begitu sih Mas, saya hampir sama dengan yang pertama, jawabannya seperti itu. Mungkin tidak bisa 100% memuaskan, tapi paling tidak ada gambaran. Silakan Mbak Alda. Oke, ini ada pertanyaan lagi yang berkaitan dari Pak Adi Novianto. Selamat sore, saya pernah lihat bahwa GA itu gabung dengan purchasing. Apa bisa seperti itu ya? Karena bila ada pembelian masuk ke GA lalu pihak purchasing untuk pembelian barang. Jadi nama departemennya adalah HRGA dan purchasing. Lagi-lagi tergantung dengan perusahaannya atau bagaimana itu, Pak? Iya. Ini unik juga kalau yang umum kan HRGA gitu ya, HRGA atau HR dengan plan manager atau plan GM itu yang umum ya, karena G itu terkait sama urusan izin-izin, urusan general facility, yang mana plan manager itu atau plan GM itu yang punya kuasa di lokasi itu ya. Jadi dia yang membawai GA, itu yang umum gitu ya. Termasuk tadi kalau plan GM-nya terlalu besar rentang kendalinya untuk mengontrol pabrik gitu ya, maka GA itu tadi digandolkan sama HR gitu ya, supaya membantu dia. Kalau dipikir sendiri langsung HR-nya enak dong, saya yang repot gitu ya. Akhirnya dicantolkan ke HR supaya HR-nya bisa membantu GA dan GM-nya bisa fokus ke operation. Nah, terkait sama purchasing, kalau GA-nya tadi itu under purchasing, di mana purchasing-nya itu tadi ya ada kebijakan juga GA ini order gitu ya. GA kan order barang-barang stationery, mungkin juga ada event-event gitu ya, dia yang order. Inilah yang namanya benturan kepentingan. Jadi kalau yang order itu ya jangan sama dengan yang meng-approve gitu ya. Dalam artian masih dalam satu rentang satu jalur instruksi gitu ya. Nanti GA supervisor misalkan itu yang order ya, karena GA ini under purchasing manager ya, nanti purchasing manager ini yang approve ya. Terus purchasing supervisor nanti yang order beli ya, yang beli bagian belinya, PO ditandatangani oleh manajernya. Kalau kontrol dari yang demikian tadi diperbolehkan ya, dalam artian manajer plus one itu sebagai pihak yang meng-approve atas dua permintaan dari GA, untuk permintaan pembelian dia approve, untuk yang dari supervisor purchasing terbitkan PO ya, purchase order itu yang approve juga purchasing manager, yang create adalah purchasing supervisor. Kalau satu yang approve terhadap dua permintaan yang minta sama yang beli, ini apakah boleh di perusahaan? Ya, kalau itu dibolehkan ya monggo saja. Tapi yang umumnya untuk hal yang demikian itu tidak diperbolehkan ya umumnya, karena apa? Karena tadi konflik kepentingan gitu ya, antara yang order beli sama yang order untuk minta pengadaan, yang order beli itu sama. Nah, ini ada kemungkinan tadi untuk konflik of interest ini yang jadinya membuat resiko itu timbul gitu ya. Karena saya semua yang ngatur gitu ya. Jadi purchasing manager kan yang ngatur semuanya gitu ya. Karena dia yang approve, sementara yang GA-nya sama purchasing supervisor-nya masih dalam satu departemen purchasing. Maksudnya departemen besarnya purchasing gitu ya. Sementara tadi
GA-nya under purchasing juga, bukan under departemen lain yang dibawahi oleh manajer yang lain. Jadi itu sih Mas, bisa saja, tapi tadi kontrol untuk prosesnya itu yang harus benar-benar diperhatikan. Karena ada tadi potensi untuk konflik of interest gitu ya, antara satu dengan yang lainnya. Kalau perusahaan pribadi semua mau dilakukan owner sendiri sama saudara-saudaranya ya, kakaknya purchasing manager, adiknya GA manager atau HR manager, mau dilakukan sendiri semuanya ya nggak apa-apa gitu ya. Itu perusahaan pribadi. Tapi ke arah dari sisi profesional, proses yang benar ya, itu tentunya harus mengarah ke sana. Gitu. Jadi bukan hanya siapa yang waktunya banyak terus dicantoli tambahan pekerjaan, itu kan gampangannya mau seperti itu ya. Kok kayaknya nggak sibuk-sibuk amat tiap hari gitu ya. Oh awas kan, tak kasih tambahan pekerjaan gitu ya. Jadinya semua orang sok sibuk gitu, padahal nggak tahu yang dikerjakan apa gitu. Jadi begitu ya Mas Adi. Boleh-boleh saja dia dicantolkan di mana GA ini karena sifatnya yang general tadi, tetapi kontrol activity sama kontrol untuk tadi menghindari konflik kepentingan itu harus jalan gitu ya. Jangan nantinya dia bergerak ke semua arah karena dia bisa bergerak ke semua arah gitu ya. Tadi urusan eksternal bisa kemana-mana, urusan internal dia bisa masuk ke semua departemen. Ya. Itu Mbak Alda, Mas Adi. Oke, baik. Pak, Bisa ini dilanjut ada nanti Mas Adi. Satu lagi ya. Pak ya, satu Silakan. lagi sebelum Bapak lanjut ke materi ini sama-sama. Nah, pertanyaannya tentang outsourcing dari Bapak Heri Subagio dengan Ibu Fitri. Bertanya, apakah jika GA mengelola outsourcing tidak tumpang tindih dengan HR, kemudian manage outsourcing penjabarannya gimana? Karena kan selama ini dihandle sama HRD. Ya, oke. Terima kasih. Jadi ini kan ngomong praktek ya. Nah, tadi saya sebutkan sharing di praktek di tempat saya. HR, ya HRD itu hanya memberi insight, memberi guideline kepada purchasing, kepada business owner. Dalam hal ini business owner itu adalah hiring manager, ya orang yang butuh outsourcing, orang pengguna outsourcing. HR bukan pengguna outsourcing. Jadi HR hanya memberikan insight guidance. Apa guidance-nya? Satu, kaitannya sama struktur cost outsourcing itu yang baik bagaimana. Ya. Maksudnya variabel compensation benefit-nya apa saja yang umum. Ya. Kita ngomong real ya, kalau mau gampang kan, ya hanya UMK saja, plus manajemen fee. Ya nggak kompetitif ya, itu yang benar-benar untuk yang benar-benar yang low level untuk unskilled. Nah, memberi guidance tentang itu tadi ya, compensation benefit structure-nya seperti apa, manajemen fee yang memadai itu berapa, gitu ya. Terus apakah ada tadi kaitannya sama undang-undang Cipta Kerja PP 35 terkait sama uang kompensasi akhir PKWT-nya bagaimana? Kalau memang itu dilakukan oleh outsourcing-nya gitu ya, karena itu kan pemenuhan kewajiban undang-undang gitu ya. Nah, termasuk juga nantinya audit gitu ya dilakukan. Ini HR itu memberi insight kepada purchasing selaku pihak yang bertanggung jawab untuk pengadaan barang atau jasa. Ya. Itu outsourcing ini kan pengadaan jasa gitu ya, jasa penyedia tenaga kerja atau jasa pemborongan pekerjaan. Nah, purchasing itu akan connect dengan HR terkait dengan ke urusan ketenaga kerjaannya gitu ya. Nah, termasuk juga nanti kalau selesai setelah diverifikasi masuk, maka tanda tangan perjanjian kerja gitu ya antara pemberi kerja dengan penerima pekerjaan. Antara penerima
pekerjaan, ya, lembaga outsourcing-nya dengan tenaga kerjanya, dia juga punya kewajiban untuk mencatatkan perjanjian kerjanya ke Disnaker. Nah, hal-hal yang terkait sama ketenaga kerjaan tadi itu guideline-nya dari HR. Tetapi yang eksekusi adalah satu, untuk agreement-nya adalah purchasing. Terus mengenai koordinasi tentang jumlah, tentang area, dan lain-lain, itu pengguna, usernya, ya, hiring manager dalam hal ini user, itu yang kita libatkan. Misalkan produksi, ya production manager, sama maintenance, ya, misalkan yang penggunanya yang paling banyak ya kita ikutkan untuk proses pengadaan outsourcing ini. HR itu memberi insight saja, karena HR itu tidak memakai tenaga outsourcing. Yang kedua, HR itu day-to-day-nya tidak tahu gitu ya, di lapangannya seperti apa, butuh berapa banyak, lokasinya mana saja, kriteria yang dibutuhkan apa. Nah, ini yang berjalan di tempat saya. Kalau sekiranya memang HR itu menjadi penanggung jawab untuk pengadaan outsourcing, maka HR itu harus masuk detail gitu ya. Harus masuk detail seperti halnya mereview, memvalidasi permintaan tenaga kerja dari masing-masing departemen head atau manajer. Saya perlu outsourcing sekian. Loh, untuk apa saja? Terus untuk di bagian mana saja? Nah, itu harus diklarifikasi detail. Kalau memang HR itu menjadi penanggung jawab untuk outsourcing. Ya. Jadi setiap kali permintaan itu harus diklarifikasi secara detail oleh kepada user supaya nanti bisa diputuskan, oke, yang ini yang paling. Termasuk juga kalau berjalannya pengadaan ya, berjalan kontrak itu juga akan ada tambahan. Saya minta tambahan 5 itu ya. Harus klarifikasi juga. Untuk apa 5? Kok nggak 2? Itu yang kemarin yang di sana kan berlebih ya. HR itu juga mengkompilasi gitu ya. Kalau misalkan departemen maintenance minta tambahan 3, sementara info kemarin di produksi itu akan ada pengurangan, ya kita mengkompilasi. Nggak usah tambah, ini tak kasih dari produksi ada. Ya itu bisa juga kalau memang menjadi area tanggung jawabnya HR. Ya. Sama sih seperti tadi jawabannya. Setting GA itu digandulkan kemana gitu ya. Itu masing-masing punya pertimbangan, latar belakang, kondisi masing-masing gitu ya. Yang lebih penting adalah bagaimana peran ini, tanggung jawab ini bisa jalan tanpa harus mengganggu yang lain gitu ya. Ganggu area-area skup pekerjaan yang lain. Atau tadi ada enggak kepentingan yang lain? Oh iya, ada kepentingan, benturan kepentingan. Ya jangan sampai, karena GE ini kan pengadaannya cukup banyak, pengadaan jasa, pengadaan barang ya. Termasuk institusi yang jadi stakeholder itu cukup banyak ya. Saya pernah mengalami, diminta itu oleh beberapa teman gitu ya, termasuk yang GE yang memanfaatkan gitu ya untuk pembayaran yang aneh-aneh gitu dengan menduplikasi stempel gitu ya. Hanya modal stempel, tetapi kwitansi yang beberapa kali itu bisa diloloskan untuk dibayar. Nah, ya itu memang di luar kontrol ya. Tapi itu pun juga sebenarnya potensi seperti ini itu karena ada peluang. Gitu. Kalau tidak ada peluang, itu biasanya orang nggak ngambil kesempatan. Karena ada peluang, kesempatan itu diambil. Yang awalnya nggak ada niat. Dan itu beberapa kali terjadi yang saya harus proses gitu ya untuk terminasi karena kebablasan ya. Biasanya kontrolnya kurang kuat jadi kebablasan.
begitu sih, Oke, Mbak baik kalau Alda gitu, Pak. dari saya. Ya, ya. Baik, Pak. Mungkin pertanyaannya bisa dilanjutkan lagi ya, Pak, ya, setelah ini materinya. Oke. Monggo, Pak, Iya, masih dilanjutkan terbuka. kembali. Nggak apa nanti. Kalau itu kan teknis ya, sesuai kondisi masing-masing gitu ya. Yang lebih penting nantinya mungkin trik-trik seputaran pekerjaan GA ini apa gitu ya. Kalau strukturnya di bawah siapa dan lain-lain, ya itu lebih ke arah pengaturan internal dan pertimbangan masing-masing perusahaan. Ya, sekarang bagaimana how to manage ya internal affair ini kaitan sama office admin. Ya, area responsibility-nya kan office admin itu ya koresponden, filing system, dokumen kontrol gitu ya, tiketing, akomodasi, meeting arrangement, secretary. Banyak sekali gitu ya. Termasuk building and open space maintenance ini juga menjadi tanggung jawab. Tetapi tadi yang di luar, kalau office admin service ini kan pekerjaan-pekerjaan kantor ya, karakter kantor sekali yang namanya office admin service yang pekerjaan kantor. Tetapi yang building dan open space maintenance ya kalau memang skop perusahaannya itu cukup besar dan bangunannya cukup banyak, cukup luas, ya open space-nya juga cukup banyak, cukup luas, mendingan serahkan pada ahlinya, yaitu dihandle oleh third party melalui jasa maintenance ataukah melalui jasa maintenance. Jasa maintenance itu maksudnya pemborongan ya, ataupun jasa penyedia jasa pekerja gitu ya untuk klinik. Lebih baik sih ke service maintenance ya untuk building dan open space ini, bukan satuan orang, lebih baik borongan. Karena ini bukan main activity kita gitu ya. Ya kecuali lagi gitu ya. Kalau di dalam pabrik juga ada bagian maintenance, dan maintenance building ini juga memungkinkan untuk dilakukan tim internal sendiri, lebih ngirit gitu ya katanya. Ya monggo, silakan. Tetapi secara umum nggak semua perusahaan maksudnya, meskipun itu manufaktur, punya kapabilitas untuk menghandle building dan open space ya. Ya karena kan kalau mesin rusak ya itu bagian maintenance biasanya yang menghandle gitu ya. Tetapi kalau untuk gedung, area-area berbahaya, area ketinggian yang sulit dijangkau untuk perbaikannya dan lain-lain, itu orang kita sendiri nggak semuanya bisa handle itu gitu ya. Jadi serahkan pada ahlinya melalui third party. Nah, yang jarang diperhatikan terkait sama office admin service ini adalah bagaimana memformasikan komunikasi di internal perusahaan. Selain yang tadi ya filing, koresponden, itu banyak juga ya, tiketing, meeting arrangement. Nah, kalau tiketing accommodation kenapa enggak sekarang manfaatkan marketplace gitu ya, atau juga nggak perlu langganan yang harganya kadang-kadang ya nggak beda jauh kalau dengan beli sendiri gitu ya. Tapi sekarang kan marketplace itu yang tiketing ya atau akomodasi itu banyak, lebih murah, bahkan pada saat ada promo gitu. Kalau itu memungkinkan lewat itu akan lebih mudah ya, nggak perlu telepon travel agent untuk arrangement. Ya, ini mungkin tidak terlalu banyak yang saya diskusikan, saya lanjutkan dulu, nanti kalau memang ada pertanyaan di lainnya juga. Ya, kantin.
Kalau mungkin seperti manufaktur ya, umumnya padat karya, umumnya ada kantin gitu ya. Nah, apa yang menjadi perhatian kita terhadap provider? Ya, pastikan bahwa mereka punya kapabilitas dan reliabilitas untuk suplai gitu ya. Jadi ya kaitan sama izin-izin ya, itu mereka semuanya compliant. Termasuk juga armada, ya. Dia punya pelanggan di beberapa tempat, armadanya terbatas. Bisa jadi kita sebagai pelanggan awal nantinya akan diservis bagus, ujung-ujungnya nanti akan semakin jelek sehubungan dengan adanya pelanggan yang lain. Atau adanya komplain dari pelanggan yang lain sehingga mereka akan sementara waktu menuntaskan komplain yang di sana. Tapi yang di sini nantinya jadi tidak diperhatikan lagi. Nah, itu terkait sama kapabilitas sama reliability-nya nanti seperti apa. Jika servis mengcover juga karyawan yang bekerja di shift ya, bekerja dengan cara shift, akan lebih baik jika kita meng-hire ya atau meng-arrange provider yang berbeda, ya jangan satu. Maksudnya jangan satu itu dalam satu hari itu jangan satu gitu ya. Kan umum memang bukan satu, kita memang dua gitu ya. Tetapi kalau bisa di dalam satu hari itu jangan hanya ada satu provider. Kenapa? Karena biasanya yang shift satu, oh bagus, enak, banyak gitu ya. Karena mereka fokus di shift satu, jumlah orangnya banyak, jumlah yang menikmati itu banyak bos-bos, orang kantor. Shift 2 berkurang sedikit lah, karena masih ada orang kantor yang bekerja mau pulang jam 6 atau setelah maghrib. Jumlah yang bekerja di shift 2 juga masih cukup banyak, yang lembur-lembur shift 1, lembur-lembur masih ada. Begitu shift 3, itu yang jadi banyak isunya. Karena jumlahnya itu sedikit, ya, mau ngambil lagi dari rumah, dari tempat lokasi provider kantin, itu kok sedikit sekali ya jumlah orangnya, ya. Akhirnya biasanya mereka memakai masakan shift 2 untuk dilanjutkan dan diberikan di shift 3 gitu ya. Jadi dilanjut ya. Shift 2 yang notabene jam 6, setengah 7, 6, jam 7 lah, jam 7 sore gitu. Ya. Dilanjut sampai dengan jam 1, jam 2 malam. Pas istirahat jam 2, jam 3 malam itu, jam 2, jam 3 pagi sih. Itu dikeluarkan nasinya sudah bau. Ya. Kalaupun fresh, nasinya masih oke, tetapi sayurnya sudah gak enak gitu ya. Apalagi buahnya. Nah, hal yang demikian ini kita perlu hindari dengan meng-create catering yang berbeda di shift dalam satu hari itu. Mereka pasti yang shift 3 akan komplain gitu ya. Waduh, nah saya kok kebagian karyawannya sedikit hari ini gitu ya. Nah, iya hari ini sedikit ya, tapi kan besok pada saat dia jatah shift 1 atau shift 2 kan banyak lagi gitu ya. Bukan sedikit lagi ya, memang gantian, sedikitnya ini gantian, bukan hari itu saja gitu ya. Oke. Jadi kalau sekiranya dari sisi kita cuma servisnya di shift 1 saja atau nggak pakai shift gitu ya, non shift, hanya office jam kerja kantor saja, ya nggak apa-apa, dalam satu hari itu satu provider gitu. Tetapi akan lebih bagus juga 2 provider tapi diselang-seling gitu ya. Senin sampai Rebu, Kamis dan Jumat Minggu depannya
si B yang Senin, Selasa, Rabu, yang berikutnya Kamis, Jumat. Begitu seterusnya gitu ya, supaya nggak bosan gitu karyawan dia dengan masakan-masakan yang notabene di awal-awal masih enak ini, seger ini. Iya, enakan ini dari yang kemarin gitu. Begitu berjalan nanti sama. Itu yang perlu refreshment. Nah, di dalam servisnya kantin ini kita juga perlu membuat atau membentuk gitu ya kantin komite gitu ya. Karena GA tidak bisa bekerja sendiri. Kalau GA satu orang terus habis itu dikomplaini banyak orang, wah, akhirnya ya GA-nya resign, ganti baru lagi, resign lagi nanti kalau dikerjain sama banyak orang ya. Jadinya apa? Kalau bisa kita bentuk kantin komite ya, semacam ya grup kecil yang memonitor pelaksanaan servis kantin. Bisa terwakili orang kantor berapa orang produksi berapa orang, shift 1, shift 2, shift 3, misalkan. Yang merepresentasikan masing-masing shift gitu ya, yang produksi shift 1, yang QC shift 2, yang ini shift 3 lah. Hal yang demikian tadi itu akan mengcapture setiap kelompok dan setiap schedule kerja. Apakah non-shift maupun shift. Kalau shift ya berarti tiga gelombang schedule kerjanya itu terwakili semua. Tujuannya apa? Supaya bisa segera tertangkap dan di follow up gitu ya terhadap isu-isu seputaran kantin, servisnya kantin. Ada ulat, ada lalat di dalam makanannya, ada apa gitu ya. Itu banyaklah beberapa hal komplain-komplain semacam itu. Terus mungkin juga bantuan untuk nilai kantin ini ya, nilai masakan di kantin ini misalkan 25 gitu ya, 25.000 gitu. Tapi kantin komite melihat 25.000 menunya hanya demikian ini, kayaknya nggak worth it deh. Mesti lebih 25 ini kalau kita belikan di luar terlalu macam-macam. Nah ini kantin komite ini yang akan mengontrol, ya, memonitor varian menunya, kualitas dan kuantitinya, ya, jumlah lauk pauknya seperti apa, kebersihannya dan sebagainya. Nah untuk memastikan ini melalui visit ya secara reguler ke kantin providernya tadi. Bagaimana cara masak, bagaimana kaitan sama hygiene gitu ya. Oh kayaknya kempro banget Pak, ini orangnya gak concern terhadap kebersihan. Godnya aja kemarin tak lihat masih bersih dari pasir gitu ya. Dan saya melihatnya di pasir-pasir depan itu ini tidak terkontrol dengan baik. Nah, ini kalau misalkan pada saat visit itu ditemukan cara masak kotor sekali gitu ya, termasuk pembuangan sampahnya nggak termanage dengan baik. Wah, ini kayaknya direkomendasikan untuk diputus periode kontrak berikutnya. Nah, ini jangan satu orang yang memutusi GE saja, tetapi akan lebih baik jika kantin komite ini yang akan berembuk dan merekomendasikan kepada perusahaan. Karena kalau keputusan satu orang, nanti ujung-ujungnya ya spend kontrolnya juga ya. Satu orang yang mutusi, wah berarti provider kantin ini tahunya satu orang ini. Ini yang perlu ditembak nanti supaya saya nggak diputus kontraknya. Ya itu banyak hal yang seperti itu juga ya. Jadi akan lebih baik kantin komite ini yang berembuk ya untuk mengontrol day-to-day-nya, memberi feedback, memberi warning kalau memang servisnya kurang,
dan juga merekomendasikan kalau memang perlu diputus. Begitu Mbak Alda. Pak, lanjut dulu ya. Silakan lanjut dulu aja Pak. Security. Ya, security. How to manage security. Nah, pastikan security provider ini punya kapabilitas dan reliabilitas untuk mendeliver better service. Jangan sampai nanti security kita itu sama dengan zaman dulu itu ada penjaga malam itu ya. Penjaga malam itu ya pokoknya dia di situ ngopi tidur di situ ya. Jadi menjaga malam saja. Ada apa-apa ya dibiarkan sebatas nggak ganggu dia gitu ya. Nah, security kan nggak boleh seperti itu ya. Dia harus menjaga aset perusahaan, resiko terhadap kehilangan, resiko terhadap kebakaran dan lain. Punya enggak kapabilitas itu ya. Terus mempunyai customer di sekitar lokasi kita ya. Kalau dia punya customer di lokasi sekitaran kita, fleksibilitasnya akan tinggi gitu ya. Kalau ada 2 atau 3 orang anggota security-nya nggak masuk karena sakit, dia bisa narik. Apakah reliever yang ditarik, ataukah ada yang cadangan dari kantor pusat, terlalu jauh, ya mungkin sebagian cadangan dari area di sekitaran yang lepas dinas ditarik lagi ke lokasi kita yang notabene mengalami 3 orang sakit bersamaan. Satu itu kegunaannya. Yang kedua, bala bantuan jika ada sesuatu hal ya kaitannya sama tidak masuk, demo-demo dan lain-lain, kita perlu pasukan tambahan gitu ya, bisa manggil dari lokasi sekitaran di tempat customer dia ada. Punya hubungan ya, punya koneksi, punya hubungan baik dengan polisi dan tentara ya, tentara yang terdekat. Ya memang peran mereka kan, maksudnya peran polisi sama peran army ini menjaga stabilitas gitu ya. Kalau yang army sih, tentara sih mungkin layar kedua gitu ya, tapi yang paling tidak layar pertamanya polisi. Jika ada terjadi sesuatu hal di tempat kita ya, penanganan gangguan keamanan, demo, pengerusakan dan lain-lain itu kan tetap akan menghubungi polisi. Jadi paling tidak kita bisa verifikasi, klarifikasi saat kita mau hire security provider ini. Tanya juga, ada nggak training program yang dedicated mereka create ya untuk personilnya. Ya, jangan sampai nanti 6 bulan sekali cuma senam di tempat gitu ya. Itu kapan sehatnya, kapan punya jiwa korsanya kalau latihan fisiknya aja 6 bulan sekali gitu ya. Terus flexibility to absorb local communities ya. Ya, ini tentunya pertimbangan perusahaan ya, dengan jumlah yang terbatas. Jangan semuanya. Kalau semuanya itu bisa jadi nanti pabrik itu dibuka untuk dikeroyok komunitas gitu ya. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang bisa dipercaya, jika memungkinkan itu diabsorb di dalam tim security ya, untuk menjembatani, bukan telik sandi ya, tapi menjembatani jika ada info-info seputaran isu perusahaan di komunitas gitu ya. Jadi bukan telik sandi ya, mereka mesti diketahui oh ini bekerja di Kargi, bekerja di perusahaan A, bekerja di perusahaan Anda. Jadi ya jangan disuruh telik sandi ya, mereka semua masyarakat semua tahu bahwa dia bekerja di perusahaan kita. Tetapi paling tidak apa yang ada, apa yang menjadi bisik-bisik, apa yang menjadi komplain di masyarakat, itu dia pasti tahu. Ya, kita mention ke mereka dulu. Tolong dengarkan, Bapak telinga, hidung. Kalau hidung itu kalau perusahaannya penghasil bau gitu ya, hidung harus juga siaga gitu ya.
barangkali ada omongan-omongan yang minor ya nanti bisa disampaikan ke perusahaan. Gitu ya seputaran security. Banyak isu security ini biasanya ujung-ujungnya ya pagar makan tanaman ya, tapi paling tidak itu akan jadi pelajaran bagi mereka yang melakukan itu. Transportasi ya kalau ini memang kita ini di remote area gitu ya, di pelosok yang jauh dari jalan raya dan sulit untuk diakses melalui kendaraan umum, itu mungkin kita perlu provide transportasi ya untuk karyawan kita. Tapi sekarang karyawan kita tuh lebih fleksibel dengan motor ya, mana-mana kalau misalkan ya, pakai motor beres gitu ya, jalannya macet keliut-keliut bisa nyampe. Tapi kalau naik angkutan umum, itu bawa kendaraan sendiri, roda 4, waduh, jadi susah gitu ya, parkirnya susah, macetnya susah. Nah, pertimbangan perusahaan kalau memang banyak ya karyawan kita ini di luar area pabrik kita, di luar kota, di luar pabrik kita. Pabrik kita ini di area yang remote. Dalam proses seleksi interview untuk rekrutmen banyak yang nggak mau karena lokasinya terpencil. Nah, untuk hal-hal yang demikian tadi kalau kita tahu, maka kita mesti harus mengambil keputusan, oke, kita siapkan antar jemput. Apakah minibus, apakah bus besar, gitu ya, ataukah stasiun biasa, gitu ya. Nah, hal demikian tadi harus dipetakan dulu, jumlah orangnya juga berapa banyak, ya, rutenya mana saja dan sebagainya. Akan lebih bagus jika tadi kita hanya menyediakan kalau jika memang kita remote, ya, perusahaan kita di remote area, kawasan terpencil. Yang kedua, sebisa mungkin kita engage employee itu untuk memanage kehadirannya sendiri, gitu ya. Jangan tergantung antar jemputnya karyawan, antar jemput dari perusahaan yang disediakan perusahaan untuk karyawan. Jadi pada saat dia belum kerja, dia bisa datang ke lokasi kerja kita untuk ingin bekerja. Pada saat bekerja, ya apalagi gitu ya, sudah diberi gaji dan lain-lain, ya termasuk tunjangan transport misalkan, itu dia harus maintain sendiri, harus manage sendiri transportnya dari rumah ke pabrik. Jangan orang GE-nya suruh mikir, gitu ya. GE ini representasi dari perusahaan. Terus untuk yang bos-bos, manajer-manajer yang dapat fasilitas mobil, ya jika perlu sewakan atau leasing, ya. Atau sebenarnya biaya nyicil leasing itu diberikan perusahaan untuk mereka. Sudah perusahaan ngasih sekian tiap bulan, terserah kamu mau leasing, terserah kamu mau naik bis, terserah kamu mau naik becak, naik Gojek, silakan. Pokoknya kamu nyampe di kantor sedemikian jam sekian. Nah, itu yang berlaku di tempat saya sekarang. Jadi karyawan itu diminta untuk mengatur, khususnya yang kaitan sama mobil ya, mobil manajer, mobil yang dapat fasilitas mobil itu dikasih tunjangan, silakan atur sendiri. Mau beli mobil, mau beli motor, mau naik Gojek, silakan. Flexibility to absorb local communities, limited number. Kalau misalnya untuk supir gitu ya, kalau memang kita gunakan fasilitas antar jemput, ya gunakan juga absorb juga untuk lokal communities ya, sebagai bentuk pemberdayaan yang punya mobil, atau mungkin juga yang punya minibus gitu ya untuk disewa. Karena akan lebih mudah juga kalau misalkan itu ternyata ada gangguan gitu ya, nggak bisa jemput dan lain-lain, bisa segera mungkin juga berangkat gitu ya.
Yang selanjutnya adalah cleanliness office process area. Ini biasanya juga outsourcing ya, cleaning service dan lain-lain itu sudah di-handle outsourcing. Tetapi setiap adanya komplain itu akan tetap jalan, akan berujung kepada ke GA itu ya. Orang toilet diproduksi misalkan, ini kotor sekali, gimana ini GA, anak buahmu nggak pernah bersihkannya nggak pernah tuntas. Nah, orang GA itu di kantor, ini di toilet diproduksi sana, jauh di sana. Ya masa tahu saya, paling jawabannya, oke Pak, akan kami cek. Ngecek itu pun juga nggak ngecek sendiri ya, orang outsourcing-nya ditelepon, cleaning service-nya ditelepon yang di sana. Itu tolong cara bersihkannya toilet produksi itu yang benar kok ya. Saya sampai dikomplaini orang-orang begini. Ya, bisa jadi kita sendiri juga nggak tahu seberapa kotornya, ya. Karena nggak ada guidance, standarnya juga nggak ada. Termasuk juga yang kalau toilet itu ada beberapa di ruang produksi, toilet yang mana kita juga nggak tahu. Gitu ya. Nah, akan lebih baik jika untuk cleanliness office atau proses area ini kita ya seperti inilah, seperti 5R gitu ya. Masing-masing area itu dibagi tanggung jawabnya. Oh, ini area produksi A gitu ya. Produksi A itu area pengolahan bahan baku awal gitu ya. A. Area B pengolahan bahan baku setengah jadi. Area C area finish good gitu ya. Nah, produksi pun bisa dipilah-pilah lagi, sub area. Nah, supervisor tadi yang di area itulah yang ditunjuk sebagai penanggung jawab area. Karena memang dia adalah pemilik area. Rumahnya rumah dia. Toiletnya yang gunakan ya toiletnya untuk timnya sendiri gitu ya. Ngapain orang yang di kantor GA tadi disuruh terlibat untuk memonitor, mengecek kebersihannya. Ya mungkin kalau sekali random sampling keliling ya, sampling keliling ke lokasi proses sekali-sekali 1 bulan sekali. Tapi kalau tiap hari ada komplain seperti itu, ya bisa kita bayangkan kita nggak tahu tempatnya, nggak tahu lokasinya dan detailnya seperti apa kondisinya, dikomplain. Jawabannya pasti diribon. Ibaratnya Anda kan jadi tukang pos. Oh, ada komplain ini. Saya akan kontak yang di sana, yang nangani siapa. Saya nggak tahu detail bersih dan tidaknya. Pokoknya kamu tangani komplainnya mengenai kebersihan toilet. Sekarang toiletnya beli alat ini, tolong bersihkan sekarang. Setelah dibersihkan 2-3 hari kan nggak ada komplain. Tapi komplainnya yang area lain ganti. Ini kok toiletnya. Karena apa? Karena kita tidak memberikan atau membagi tanggung jawab tadi ke spesifik area responsibility. Tanggung jawabnya kita semua. Nah, padahal yang tiap hari ada di situ. Nah, supervisor produksi A bisa menunjuk siapa yang ditunjuk untuk sebagai wakil penanggung jawab area. Misalkan orang administrasi produksi, ya itu akan lebih fleksibel gitu ya. Atau siapa lagi orang PPIC yang ada di situ, monggo silakan. Tapi yang jelas adalah apa? Mereka yang pakai, mereka yang kontrol, mereka yang berdiskusi dengan petugas di area itu untuk handle pekerjaannya secara lebih baik. Ya, jadi dibagi. Gitu. Nah, ini sudah eksternal, ini tadi internal. Oke, kita berhenti dulu di internal affair. Monggo kalau ada pertanyaan. Oke, baik. Ini kebetulan waktunya tinggal 10 menit lagi, Pak Sorry, Zubaidi. tak lanjut dulu ya. Iya, Sarah, sorry saya nggak Iya, lihat jam. 10 menit lagi, Pak. Oke, cepat.
Ya, urusan izin, perizinan, sertifikasi, kalibrasi. Kalau sifatnya simpel, ya pendek prosesnya, maksudnya tidak banyak step, online dan harus di-input pribadi, ya lebih baik di-manage sendiri gitu ya. Tapi kalau complicated, stepnya banyak, harus pengajuan langsung, ya lebih baik gunakan jasa pihak ketiga. Jasa pihak ketiga, kita perlu cek tadi ya, reputasinya, tanggung jawabnya, pengalamannya. Jika perlu, ditanya, yang sekarang gunakan siapa saja? Oh, perusahaan ABC, Pak. Semuanya sampai sekarang masih jalan. Oke. Perlu di background dan experience check. Benar nggak? Kontak ya, bagian GE sana yang disampaikan tadi. Benar nggak dia lagi servis di sana? Termasuk minta feedbacknya. Selama ini ada masalah nggak feedback servisnya gitu ya. Terus jangan lupa ya, siapapun yang kita tunjuk sebagai pihak ketiga, apakah yang bagian sertifikasi, kalibrasi, izin, dan lain-lain, itu diklarifikasi tentang flow prosesnya. Pak, kalau untuk ngurus ini Pak, itu sebenarnya prosesnya apa saja sih Pak, tahapan-tahapannya? Oh, harus datang ke imigrasi dulu untuk isi, harus habis itu nanti ngisi form ini. Habis itu nanti datang lagi nyerahkan formnya sama, form isiannya sama, misalkan ya, form isiannya sama dokumen-dokumen pendukung. Oh, nanti akan ada sesi berikutnya wawancara oke, lanjut foto lagi nanti baru selesai pengambilan. Nah, prosesnya itu harus kita tahu gitu ya. Apalagi apa saja perlu proses. Persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan itu apa saja. Ya. Setiap tahapan waktu yang diperlukan itu berapa lama? Ya. Gak tentu Pak. Ya kalau kadang-kadang cepat, kadang-kadang enggak. Terus kalau gitu kadang-kadang cepatnya aja deh. Kapan? Kadang-kadang enggaknya itu nggak usah. Gitu ya. Terus habis itu juga biayanya. Nah, ini sebagai pegangan kita gitu ya, supaya jangan sekiranya karena kita ini butuh sekali mereka ngebom gitu ya. Prosesnya pokoknya ternyata dia nggak paham prosesnya, persyaratannya juga nanti akan diinfo lebih lanjut gitu ya. Dia berarti akan mensubkontrakkan lagi ke pihak yang lain lagi gitu ya. Dia ngambil untung dari fee sebagai perantara saja. Nah, kita harus clear di sini. At least terjeleknya, kalau sekiranya suatu saat kita juga harus diminta bos untuk mengurus ini sendiri, paling tidak kita tahu prosesnya, kita tahu persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, ya kita tahu estimasi biayanya itu berapa, yang resmi ya, kalau nggak resmi nggak usah dikasih. Gitu ya. Kalau diurus sendiri, sarankan yang tidak resmi seberapapun kecilnya jangan pernah memberi. Ya. Sebaliknya, kalau resmi seberapapun besarnya Anda harus bayar karena itu memang resmi. Oke, outsourcing seperti tadi, reputable vendor, punya customer di sekitaran lokasi, audit sekali waktu untuk memastikan apakah mereka memenuhi compliant gitu ya. Pak, ini struktur biayanya nanti saya seperti ini, Pak. Ya, gaji, tunjangan transport, tunjangan makan, THR dan lain-lain. Ternyata mereka juga ngambil dari keringatnya tenaga kerjanya gitu ya. Uang makan minta ke perusahaan, ke pemberi kerja 15.000 untuk subsidi. Ternyata yang diberikan 10.000. Berarti dia ngambil untung 5.000 dari situ. Terus uang transport juga begitu. THR banyak kontrak yang diakhiri 3 bulan sebelum hari raya. Gitu ya. Sehingga mereka karyawan ini dapatnya hanya 3 bulan pro rata, karyawan yang baru maksudnya. Sebelum 3 bulan yang lama-lama BHK, nggak dapat THR. Ya. Terus yang baru direkrut, sebelum 3 bulan direkrut baru, akhirnya yang baru-baru dapat THR. THR pro rata, 3/12. Padahal tiap bulan outsourcing provider ini ngantongi THR
11/12 kali gaji, gitu ya. Jadi dikantongi. Pada saat THR-nya harus dibayarkan, dia hanya membayarkan yang 3 bulan yang baru gabung tadi ya, 3/12 tadi pro rata. Itu juga salah satu atau beberapa trik outsourcing provider yang nakal, gitu ya. Terus untuk engage vendor, karyawan vendor itu ya juga libatkan sebaiknya untuk company event yang tidak berimpact terhadap cost yang terlalu tinggi, gitu ya. Misalnya 17-an ya diajak juga lah, outsourcing boleh ikut ya. Kecuali kalau family gathering gitu ya, ya tergantung dari kebijakan perusahaan sih. Tapi kalau ikut semua ya biasanya outsourcing jumlahnya banyak gitu ya. Kadang bos juga agak sulit meng-approve cost-nya. Yang jadi catatan juga yang di bawah itu adalah kita harus juga tahu bahwa status dari vendor outsourcing itu ya, karyawan dari outsourcing itu apa, PKWT atau PKWTT, kontraknya dengan vendor, ya kontraknya dengan perusahaan outsourcing atau ahli daya itu apa? Karena ini akan terkait dengan uang kompensasi, ya terkait uang kompensasi sebagaimana yang diatur dalam PKWT Undang-Undang Ciptaker ya, dan Undang-Undang PP 35, di mana setiap PKWT kita wajib membayar uang kompensasi setelah kontrak itu berakhir. Meskipun kontrak itu diperpanjang, ya kontrak yang sebelumnya ini kalau sudah berakhir harus diberesi dulu, ya baru kontrak baru. CSR ya ini biasanya perusahaan-perusahaan yang concern saja ya punya program CSR. Terkait dengan ini catatan saya atau note saya adalah harus balance ya antara charity dengan development, community development saya. Charity itu kan gampang ya, kita punya uang kita kasih bantuan, kita punya uang kita kasih donasi. Tapi itu kan tidak mendidik ya. Lama-lama yang minta banyak. Oh ya lu di sini minta ke perusahaan enak itu gampang, kalau minta biasanya ngasih. Akhirnya yang banyak itu ya. Dusun ini yang awalnya desa saja yang minta, akhirnya tiap dusunnya minta. Gitu ya. Dusun A minta, dusun A yang notabene tempat lokasi kita berada kasih besar sedikit, yang lain minta yang sama dan lain. Itu akan menjadi bumerang juga. Jadi harus balancing antara charity sama development. Fokus area CSR kita apa? Harus connect dengan company vision mission gitu ya. Jadi upayakan ini ada korelasinya antara visi misi perusahaan dengan fokus area CSR yang akan digarap. Ya. Termasuk juga mengabsorb informasi dari perspektif yang berbeda gitu ya. Jadi jangan kita sendiri gitu ya. Dari pihak-pihak lain, apakah Pusdakota, apakah BLH, apakah dari bupati sendiri gitu ya, ada nggak program-program CSR yang inline dengan program atau fokus area CSR kita? Kalau iya bisa juga itu diajak kolaborasi. Natura ya, instead of cash money. Jadi jangan berupa cash money. Kita baiknya berupa natura, karena cash money itu ujungnya tidak jelas nantinya. Diberikan sekian, oh iya, direalisasi sekian, yang lainnya nggak jelas. Itu makin banyak jadi fitnah gitu ya di lingkungan bawah community biasanya gitu ya. Jadi lebih baik kita natura. Mau renovasi balai desa misalkan, ya kita support material apa yang diperlukan berapa, kita support sekian, nggak semuanya kita support gitu ya. Jadi berupa natura. Termasuk juga ini tidak hanya terkait sama community ya, termasuk juga dengan pemerintahan tadi, dengan izin-izin tadi ya. Kalau kita ngurus sendiri kan berarti biasanya minta Pak, biasanya minta. Jangan pernah ngasih uang untuk urusan kedinasan gitu ya. Kecuali yang ditentukan resmi. Jadi itu yang kita punya tanggung jawab untuk mengeduket ya para government officer kita, partner kita, supaya jangan sekali-kali ngasih uang, guys. Kita mengengage mereka sebagai partner
Yang sebagai partner itu kan institusinya sebenarnya. Officer ini kan semacam kita, gitu ya. Jadi kita ini penghubung antara perusahaan kita dengan institusi mereka, yaitu apa? Kalau memang ada event di institusi itu, kita akan support. Ya, Pak, kira-kira dalam waktu dekat akan ada event apa, Pak? Untuk ini apa dinas Bapak? Barangkali kita bisa support, gitu ya. Nah, itu akan lebih bagus karena apa? Karena bukan hanya government officer seorang tadi yang tahu, tapi satu kantor, satu dinas itu akan tahu. Kalau Anda ngasih uang, paling uang itu yang tahu adalah yang menerima sama bosnya. Ya, sedikit banyak anak buahnya tahu gitu ya, tetapi yang tahu adalah dia sama bosnya. Tapi kalau kita nyumbang sesuatu, nyumbang event yang dilakukan oleh institusi itu, maka satu institusi itu akan respect kepada kita. Karena kita support ya. Termasuk misalkan contoh di Snaker, kita punya izin apa? Izin wajib lapor, ya waktu itu masih ada izin kerja malam wanita, terus izin lapor keberadaan ekspat gitu ya. Nah, kita nggak pernah ngasih uang karena memang secara aturan tidak ada biaya untuk itu. Apalagi sekarang online ya, wajib lapor sekarang online. Nah, bentuknya apa? Pada saat ada job fair yang diadakan oleh Disnaker itu ya, kami support tenda berikut AC-nya gitu ya. Ada booth juga, semampu kita lah. Kadang-kadang kita nyumbang rice box gitu ya untuk petugas-petugas yang menghandle event itu. Jadi itu bentuk kerjasamanya adalah support berupa servis juga. Karena mereka ini kan servis ya, mereka ini servis kita ya, kita servis juga mereka dengan bentuk yang ini. Oke. Oke. Mbak Alda sudah Ya. ada peringatan, monggo silakan. Iya baik Mohon maaf. Bapak. Ini kameranya Bapak memang mati ya Pak ya? Oh iya, tadi saya matikan. Oh, Sekarang iya. nyala lagi sudah kalau mau Oke. bicara terus sambil diamati, sekian banyak orang nggak enak saya. Kalau ada sesi tanya jawab kan enak itu ya. Oke Bapak, Silakan. karena ini waktunya sudah habis ya Pak ya. Jadi nanti kita batasi mungkin ada 3 pertanyaan saja. Nah sambil Bapak Ibu mungkin masih pertanyaan, monggo kameranya dinyalakan dulu supaya kita akan foto bersama ya. Silakan Bapak Ibu bisa dinyalakan kameranya sebentar untuk foto bersama. Iya, sudah 4:30 ya. Iya. Suka ngobrol nih. Ngobrol tanpa ada suara tadi ya. Kalau ngobrol secara offline, wah pasti seru ini. Nggak dibatasi waktu jadi. Oke, ini Bapak Ibu, ini materinya sudah dikirim ya tadi di atas chatnya. Bisa langsung di-download. Oke, baik. Ini ada beberapa slide. Silakan Bapak dan Ibu, kepalanya bisa ditengahkan ya, dikondisikan agar tetap center di tengah. Ini akan difoto oleh admin. Oke, tetap senyum. Nah, sambil kita difoto nih, boleh tanya ke Bapak Zubaidi, silakan. Saya batasi hanya 2 atau 3 pertanyaan saja ya, karena waktunya ini sudah hampir malam. Silakan. Wis, hampir malam ini. Iya Pak, mau buka puasa. Siap-siap ini Pak. Sore, matahari masih ada, masih sore ini. Silakan. Nah, kebetulan ini yang ikut webinar nggak cuma dari Jawa Timur Pak. Jadi ada yang Jawa Tengah, Jakarta, dari ini. Ternyata penggemarnya dari timur juga ada. Ya. Sama ini apa? Radio ini ya. Monggo silakan. Iya, ini disiarkan juga di radio Mercury 96 FM. Mercury, oke. Mercury yang di apa? Mana? Sekitar dekatnya Apindo itu? Jalan Citandui, Pak. Oh iya, saya pernah juga di situ. Saya pagi-pagi, mohon maaf. Iya. Oke. Ya, silakan. Ada pertanyaan, monggo. Ada yang pertanyaan, boleh open microphone Bapak Ibu, silakan.
Oh, ini juga sudah ada yang ngechat ini. Di Makassar sudah jam 5.40. Oh iya, waduh, sudah mau buka ini ya. Ya, monggo Bapak Ibu silakan mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya, langsung ngobrol dengan Bapak Zubaidi. Kayaknya memang sudah konsentrasi ke kolak ini atau es Iya. campur ini. Oke, kalau begitu mungkin ini sudah pada ingin buka puasa ya. Bapak dan Ibu Ya, monggo kalau sebelum live kita ada Google Form yang bisa diisi dulu. Silakan diisi untuk mendapatkan e-sertifikatnya bahwa Bapak Ibu sudah hadir di webinar kali ini. Silakan. ya itu Dan memang jika siapa? nanti Bapak Ibu masih ingin diskusi, bisa langsung di grup WhatsApp. Ya, Damita Emeraldi ya. Ya, itu nanti materinya kan akan di-share ya, Mbak Alda ya. Ya, Mungkin sudah juga di-share Bapak di chat Zoom. oke. Saya juga membuka diri untuk bisa dihubungi ya, atau mungkin masuk WA group gitu. Saya akan masuk di WA group untuk bisa share diskusi ya, sharing experience gitu. Kalau memang perlu, monggo silakan. Terima kasih Mbak Fatima juga